Baik, Sobat Tani, selamat datang dan selamat bertemu pada acara podcast Balai Besar Pengajian Badan Litbang Pertanian. Nah, alhamdulillah di pertemuan ini kita ditemani petani-petani dan juga ada penyuluh yang ada di Kabupaten Bogor. Nah, untuk itu saya sapa dulu. Pertama adalah Ketua Kelompok Tani Teras Hijau Cipulus dengan Bapak Pak Muji ya, Pak Muji. Siap, betul. Pribadi. Betul, Pak. Ya kan? Betul. Ini. Kemudian kedua adalah petani milenial, anggota daripada Pak Muji dengan Pak Irfan. Ya. Kemudian ini penyuluh yang ada di BPP Wilayah 5 Kabupaten Bogor. Nah, nanti kita dengar apa yang pengalaman yang diperoleh baik dari ketua kelompoknya maupun dari anggotanya dan juga dari penyuluhnya menyangkut pembinaan ataupun tumbuh kembangnya daripada kelompok Teras Hijau Cipulus ini. Pertama saya ingin menanyakan kepada Pak Muji. Pak Muji. Baik, Pak. Siap. Ini saya sudah banyak mendengar Siap, Pak. Mengenai kelompok tani Siap, Pak. Teras Hijau ini. Siap. Mungkin Bapak bisa ceritakan bagaimana awal mulanya hingga terbentuk daripada kelompok tani ini. Silakan Pak Muji. Awal, Pak ya. Dari mulai awal ya. Sejak awal sampai terbentuknya ini. Cerita saja, Pak. Sebetulnya awal kita mulai dari mulai individu. Betul. Itu sekitaran tahun 2016, Pak. 2016. Ya. Itu masih individu masing-masing, Pak. Khususnya di Desa Sirnagali ini. Daerah Sirnagali, ya. Kabupaten Bogor, Pak ya? Kabupaten Bogor, Sirnagali ini. Seiring berjalannya waktu, 2017, saya coba-coba keliling ke semua spot-spot yang ada saung tanaman hias. Di antaranya kawan-kawan yang sekarang ini menjadi anggota Bapak, menjadi anggota kami. Terus ya kan? Kami berhimpun, kami berkumpul, kami sepakat, ya kita namakan kelompok kita yaitu Teras Hijau Cipulus. Itu sudah terbentuk sebetulnya Teras Hijau Cipulus itu. Namun itu 2017, 2018 itu sudah terbentuk, Pak. Sudah terbentuk. Hanya kita belum memverifikasi untuk ke ke pemerintahan gitu, Pak. Belum didaftar, belum. Nah, itu. Nah, begitu muncul pandemi 2019, itu lumayan harga tanaman, teman-teman. Nah, kita sering kumpul-kumpul, Pak. Kita kumpul awal itu 2 minggu sekali. 2 minggu sekali kita kumpul untuk membicarakan itu. Akhirnya usulan dari rekan-rekan kami ini semuanya, Pak Ketua, bagaimana kalau ini kita tindak lanjuti penumbuhan? Waktu itu penyuluhnya masih Bapak Hairul. Bapak Hairul yang membina. Iya. Pembina penyuluh waktu itu Bapak Hairul. Langsung di audiensi terus dengan Pak Hairul. Kami dibimbing, Pak. Dibimbing oleh Pak Hairul. Nah, akhirnya pada Oktober 2020. Oktober 2020. Kami diajak untuk mengadakan langsung aja, Pak. Kalau gitu penumbuhan dan pendaftaran. Iya, pendaftaran. Akhirnya kami semuanya diverifikasi dengan Bapak Hairul waktu itu. Nah, kami berangkat langsung ke kepala desa. Di situ kami mendapat pengesahan yaitu Oktober tadi itu. Oktober di hari 2020, jadi kelompok. Hari jadi kelompok. Sebetulnya kita sudah berjalan lama, Pak. Ya memang karena apa ya? Karena penduduk kita ini kebetulan memang sebagian besar khususnya anak-anak muda ini, Pak. Anak-anak muda ini memang hobi untuk tanaman hias tersebut. Itu ada yang itu sayang, Pak, itu kan potensi. Betul, Pak. Nah, saya akhirnya mencoba itu. Mencoba merekrut itu, akhirnya semuanya terekrut
Ya, itulah akhirnya mendapat pengesahan dari Bapak Kepala Desa. Iya. Ya. Nah, itu awal Oktober 2020. Oktober 2020, tepatnya pas 28 Oktober. Wah, bertepatan Hari Sumpah Pemuda, waktu itu. Nah, itu kami pemuda. Nah, baik Pak Muji, saya ingin tahu kenapa kok diambil nama teras hijau Cipulus? Mungkin ada sejarahnya nih. Menarik sekali nih Pak. Kami ingin tahu gitu. Sebetulnya kan itu Pak. Biasanya betul. nama suatu nama itu ada artinya ya. Ada, betul Pak. Oke, silakan Pak. Nah, begini Pak. Inspirasi untuk apa? Memberi nama teras hijau itu. Ya. Kan dulu di sini banyak ini. Di sini banyak tanaman. Oke. Saya kadang-kadang kalau duduk di teras ini, di teras rumah di ini, tempatnya Bapak nih ya. Di sini ini di teras rumah sambil ngopi, sambil merokok gitu Pak ya. Nah, itu wah terinspirasi Pak ya. Terinspirasi teras. Oh iya, hijau ini. Hijau. Nah, hijau. Wah, iya. Nah, itu kalau tidak salah waktu perkumpulan di rumah itu sudah terbentuk Pak? Belum ya? Belum pada saat baru itu angan-angan. Baru angan-angan pada saat itu. Angan-angan. Akhirnya terbentuk itu teras hijau. Bagus ini teras hijau. Kami rapat, semuanya kumpul dengan seluruh anggota. Bagaimana kalau teras hijau? Kita di depan kita kan kadang-kadang semuanya banyak penghijauan, banyak bunga, semuanya itu. Nah, Cipulusnya itu sendiri apa nih? Nah, kalau untuk Cipulusnya, kalau untuk Cipulusnya itu karena apa? Karena kami di sini kebetulan di Kabandungan Sirnagali ini kebetulan ada sumber air di sini Pak. Ada sumber air. Sumber air ini adalah katakan berkah untuk kita. Jadi sebagian besar warga Sirnagali ini semuanya sumber airnya dari Cipulus. Nah, ini merupakan katakanlah ya suatu apa Pak ya? Ya bisa dikatakan ikon lah. Betul. Ikon air semuanya. Karena sumber kehidupan air warga desa Sirnagali ini rata-rata dari Cipulus. Sumber air Cipulus. Makanya saya menggunakan teras hijau Cipulus. Itu Pak awalnya. Gitu. Selanjutnya saya ingin tanya, gimana sih bisa mengaktifkan anggota Bapak nih? Kan biasanya sudah terbentuk, sudahlah, tapi perlu adanya aktivitas ataupun ada semangat untuk berkumpul, semangat untuk bertemu. Nah, ini kira-kira dari ketua ini gimana bisa semangatin daripada anggotanya Bapak? Untuk wadah, untuk menyemangati itu, kita kan ada perkumpulan, kumpul Pak. Pertemuan. Jadi pertemuan setiap 2 minggu sekali. Setiap 2 minggu sekali. Dalam kumpul itu kita membahas masalah penjualan, masalah memperbanyak produk untuk tanaman. Nah, itu semuanya dibahas di situ. Bahas juga ya. Tuh, ada nanti kendalanya apa, kalau COD kendalanya apa, ini untuk melalui Facebook, untuk melalui Instagram. Nah, itu kita bahas seluruhnya. Alhamdulillah ini terbentuk rekan-rekan banyak yang yang memiliki ini Pak, memiliki itu talenta untuk IT itu banyak kebetulan. Nah, masing-masing berjalan semua. Nah, itu Pak. Setiap itu kami bahas perkembangan bagaimana, kendalanya apa. Kendalanya masih ini, kalau kendalanya masalah produk tanaman kita kadang-kadang kolaborasi Pak. Kolaborasi dengan desa tetangga. Tentunya ya Sukamantri, Taman Sari, itu kita tetap kolaborasi. Kalau kita tidak ada, di kelompok kita tidak ada, kita keluar. Mencari bahan pesanan. Pak Muji, ini kan Sobat Tani ini belum tahu nih, anggotanya itu sudah tua-tua atau masih muda-muda Pak? Mungkin ceritakan umurnya berapa yang terbentuk pada anggota Pak Muji ini. Alhamdulillah. Karena lihat Pak Muji sendiri sudah cukup berumur gitu ya, tapi semangatnya masih sangat muda. Nah, ini alhamdulillah mungkin, Pak. Sobat kita ini pengen tahu anggotanya itu kira-kira umurnya berapa sih gitu. Kita dan semuanya, berapa jumlah ya? Kita semuanya jumlah anggota sebetulnya ada 21 orang. 21 orang. 21 orang itu 21 orang itu biasanya yang aktif hanya sekitar 15 atau 16. 15 orang. Itu 15 atau 16. Nah, kalau masalah umur. Umur ini awalnya
awalnya memang saya hanya menginisiasi saja gitu loh. Nah, kebetulan yang tertua saya. Ya. Yang tertua saya, umur saya sekitar ya 60 lebih. Iya. Tuh. Hanya kalau untuk anggota yang lain sekitar 40 ke bawah. 40 ke bawah ya. Iya, Ada yang 20 tahun, Pak? 20 tahun ada, Pak. Ada. Anak muda. Kebetulan IT saya 20 tahun. Berapa? 20 tahun ya? 26, Pak. 26. Ini seperti Denny, ya kan? Denny terus Roni itu 20 tahun. Pak. Jadi sobat tani nih ya. Petani kita itu sudah tidak istilahnya muda-muda lah. Ya kan, karena memang jiwa muda yang kita butuhkan untuk memajukan kelompok tani itu. Baik, ini tadi pemuda nih. Ini kita pengen tahu nih cerita pemuda ini. Saya dengar di kelompok teras hijau ini tanaman hiasnya sudah bisa dikirim atau bisa diekspor keluar. Nah, ini saya pengen tahu Pak Irfan namanya, Pak Irfan. Coba ceritakan Pak Irfan. Awal mulanya itu kok bisa ada link ke luar itu? Mungkin Pak Irfan bisa ceritakanlah kepada sobat tani ini. Ya, terima kasih Bapak Pasat ya untuk jadi untuk penjualan keluar itu awal-awal saya melihat dari pendahulu terlebih dahulu gitu. Jadi mereka tuh kebanyakan memasarkan di hanya di wilayah Facebook saja gitu. Jadi mereka hanya mendapatkan buyer lokal. Gitu. Di situ saya melihat ada kesempatan peluang gitu. Ya, betul. Ada peluang kok ada beberapa nama yang sudah bisa kirim keluar gitu. Jadi saya ngulik gimana caranya bisa kirim juga nih keluar. Nah, untuk kirim keluar ternyata ada trik khusus. Jadi untuk menemukan buyer luar itu ternyata ada grup luarnya juga. Oh, ada WA grup ya? Facebook grup, Facebook grup luar. Jadi misalkan untuk di Thailand sendiri itu kan rata-rata Thailand itu kan bahasanya beda dari kita ya. Alfabetnya juga beda. Betul. Bahasa Thailand coba. Jadi sebenarnya saya menggunakan aplikasi Google Translate. Jadi misalkan dari tanaman hias itu diubah ke bahasa Thailand. Iya, jadi kan otomatis tuh alfabetnya pun menjadi ke Thailand. Saya searching di Facebook dengan seperti itu. Muncullah semua grup Facebook di Thailand itu. Lalu saya masuk ke grup Facebook Thailand itu banyak. Saya secara random aja Pak, saya masukin. Dan setelah saya gabung ke grup Facebook Thailand, saya iseng-iseng aja Pak, iseng-iseng buat post tanaman pribadi, milik pribadi ya kan. Nggak berapa lama, alhamdulillah ada beberapa yang menanyakan tanamannya ke saya, ya betul. Awal-awal emang agak susah Pak untuk mendapatkan buyer ekspor itu nggak semudah orang lihat gitu kan. Orang-orang kalau orang lihat tuh wah enak banget ya dia bisa ekspor segala macam ini itu. Ternyata sebelum mendapatkan buyer luar itu perjuangannya sangat luar biasa ya. Perlu cerita nih perjuangan gimana nih? Perjuangannya gimana? Sambil banyak banget. Sambil disambil minum Pak. Iya. Banyak banget. Ada yang PHP yang cuma nanya doang gitu kan. Dari sekian misalkan ada sampai 50 orang yang nanya, yang nyangkut cuman 1 atau 2 orang. Nggak apa-apa, yang penting ada nyangkut kan? Iya betul. Nah cuman di situ nggak ngeluh, malah bersyukur ada yang nyangkut 1-2 orang. Tapi dari situ itu peluang untuk membuka pintu untuk ekspor keluar justru. Makanya kita nggak ngeluh, kita coba tawarin tanaman yang terbaik. Sampai akhirnya kita lanjut ke obrolan di WhatsApp. Sampai di WhatsApp put mereka terjadilah transaksi dan mereka puas dengan kiriman yang
saya kirim dari Indonesia ini. Ya awalnya memang dari 12. Iya. Awalnya dari 12. Betul, betul. Memang kita Akhirnya diawali ya. berkembang, rekan-rekan mereka juga. Betul. Oh iya, di sini loh. Ini loh. Oke. Nah, itu. Nah, Jadi mulut ke mulut ceritanya ya. betul, Ya, betul. Bisa. Dari satu orang ternyata yang beli ke saya ini itu mereka menyebarluaskan juga ke teman-temannya. Jadi ngerekomendasiin, oh beli ke ini aja nih ke penjual yang ada di Indonesia. Berarti transaksinya berarti lewat ini juga interaksi bank. Ya, betul. Transfer bank. Tentu selain pada itu juga ada tukar menukar tanaman. Mungkin Pak Irfan membeli juga dari mereka atau Untuk pembelian dari Thailand sendiri kayaknya belum deh. Soalnya karena di Indonesia sendiri ini sudah banyak banget Pak produksi tanaman, sebenarnya udah banyak banget. Cuman hanya segelintir orang saya yang baru bisa untuk ekspor. Baik Pak Irfan, jadi Sobat Tani tadi kita sudah dengar pengalaman Pak Irfan untuk bagaimana terjadi link dengan luar negeri, contohnya dari Thailand. Itu mungkin Sobat Tani bisa mencoba, kesannya belum ada link atau ekspor. Nah, ini contoh Pak Irfan sudah mencoba dan memang berhasil. Nah, kita mengalih ke ini, pembinanya nih, penyuluh ya. Penyuluh yang ada di kabupaten, ya mungkin Pak Asep ya, sebagai koordinator penyuluh kabupaten ini apa yang mengikat atau aturan apa yang terjadi suatu pembinaan terhadap kelompok tani dan wilayah kerjanya. Silakan Pak Asep untuk menceritakan itu. Ya, terima kasih Pak Syad atas kesempatannya. Jadi untuk pembinaan di sini kita masih menggunakan Permentan 67 tahun 2016 tentang pembinaan kelompok tani. Oke, jadi Ya, kalau BPP-nya adalah BPP. Jadi alhamdulillah sampai saat ini Bogor sudah mendeklarasikan BPP menjadi Perbub 34 tahun 2022 tentang pembentukan BPP. Alhamdulillah salah satu BPP yang ada di Kabupaten Bogor yaitu BPP wilayah 5 itu sendiri, di mana BPP ini menyangkut 3 wilayah kecamatan. Jadi wilayahnya adalah wilayah Dramaga, Comas, dan Tabansari. Nah, itu untuk ke BPP-nya. Sementara untuk pembinaan ke kelompok tani, seperti saya katakan tadi, kita masih menggunakan Permentan 67 tahun 2016. Di mana dalam Permentan itu salah satunya dikatakan bahwa untuk peningkatan pemberdayaan petani ini ada 3 yang harus kita fokuskan. Pertama, pemberdayaan peningkatan kelompok tani sendiri, di mana kelompok ini nanti diharapkan bisa meningkatkan pemberdayaan potensinya dari mulai kelompok tani, sampai ke kelompok kelembagaan petani sendiri. Ya, yang kedua adalah pembinaan kelembagaan untuk anggota kelompok itu sendiri. Anggota sendiri, di mana diharapkan kelompok ini bisa mandiri. Yang ketiga, fungsi kelompok itu sendiri, di mana ada 3 fungsi yang harus dilaksanakan di kelompok tani ini. Pertama, fungsinya adalah sebagai kelas belajar. Alhamdulillah di sini di Transisi Jawa Sepulus bisa menjadi tempat belajar, baik belajar tiap anggota ke anggota maupun ke luar. Ini juga harus kita apresiasi. Yang kedua, tempat wadah kerjasama. Nah, di sini alhamdulillah di Pak Muji ini bisa menjadikan sebagai sentral di sini untuk kerjasama di anggota kelompok tani sendiri, mana diharapkan di sini bisa menjadi pusat kelembagaan di petani di sini, di mana di sini kalau dari luar bisa langsung ke sini ke tempat Pak Muji ini. Jadi misalnya kalau dari luar ada yang bisa yang mau beli langsung ke sini. Nah, di sini juga Pak Muji tidak hanya Pak Muji sendiri yang punya di sini, tapi semua anggota juga ada di sini. Itu. Yang ketiga sebagai tempat unit produksi.
Nah, masing-masing ya produksi masing-masing petani di sini mempunyai produksi di rumah masing-masing. Salah satunya di sini Pak Muji sendiri yang sebagai unit produksi itu sendiri. Pak Satya. Oke, makasih Pak Asep. Terakhir sebelum kita tutup ya, saya ingin ingin tahu harapan Bapak ataupun saran pada petani-petani lainnya. Kebetulan Sobat Tani ini ingin tahu apa saran dari Bapak terhadap petani yang sekarang ini atau pada kelompok tani itu. Satu dua kata atau untuk khususnya untuk kelompok tani teras hijau, Pak. Ya, secara umum saja, Pak. Secara umum. Oke. Untuk khususnya kalau untuk rekan-rekan yang lain, sesama petani, sesama satu hobi di tanaman hias, mari kita berkumpul, mari kita belajar di tempat kami, teras hijau. Kami tidak menutup pintu, bagi siapa saja yang sama satu hobi. Mari saya membuka peluang di sini. Ayo kita belajar untuk masalah media, masalah perbanyakan, untuk tanaman. Nah itu kami, alhamdulillah Pak, kami sudah belajar masalah media untuk fermentasi sudah. Kami selalu membuka untuk rekan-rekan yang lain di teras hijau Cipulus. Oke, baik. Itu kami membuka pintu. Ya, ayo baik. kita sama-sama belajar. Mungkin saya ingin Salam satu hobi. Ya, saran atau imbauan terhadap pemuda-pemuda yang sementara ini masih bingung untuk mencari keaktifan atau kesibukan untuk ini. Silakan untuk kita ke Sobat Tani yang ingin sekali sama seperti Bapak, seperti Pak Irfan ini untuk bisa maju ini. Silakan Pak Irfan. Untuk anak muda yang masih sibuk mencari pekerjaan yang nggak jelas gitu arahnya kemana, lebih baik kalian salurkan hobi kalian ke tanaman, karena di tanaman ini saya merasakan sendiri hasilnya seperti apa. Ayo kita sama-sama untuk memajukan tanaman hias di Ciapus ini. Oke, terima kasih Pak Muji. Siap. Terima kasih Pak Sama-sama, Irfan. Pak. Terima kasih Pak Asep. Ya, kasih, kita pada acara ini, pada podcast ini cukup ya. Cukup kita akhiri juga Sobat Tani. Boleh satu, Pak? Boleh satu? Silakan ada yang sampaikan Pak Muji. Terakhir silakan. mungkin Pak ya, saya mewakili anggota di teras hijau. Kami sekarang sudah bertumbuh, sudah membuka peluang untuk keluar, bahkan penjualan sudah. Kami senantiasa mengharapkan dukungan moral, dukungan moral dari Bapak untuk untuk supaya kita agar naik kelas gitu Pak. Agar naik kelas itu Pak. Harapan kami itu senantiasa dukungan. Terus saya harapkan seperti itu. Itu Pak. Baik. Terima kasih Pak. Baik. Saya pikir Pak Asep mungkin mendengar ya harapan ini. Jadi mungkin Pak Asep sebagai pembina kelompok tani dan juga nanti teman-teman penyuluh yang ada di Perhatian tadi minta itu supaya bisa diinginkan. Disampaikan di sini pertama sesuai dengan program dari Kementerian Pertanian bahwa sekarang ini untuk petani milenial terus ditingkatkan ya. Betul. Makanya di sini kami di BPP juga sudah melaksanakan itu. Tentang pembinaan petani milenial. Yang kedua, ini khusus Taman Sari. Taman Sari itu potensi untuk tanaman hias. Barangkali saya dari Pak Irfan tadi bahwa pemuda ini lebih condong ke tanaman sendiri, jadi sangat ngejekrup ya. Sinkron Pak, jadi sinkron. Saya mengharapkan di sini kerjasamanya antara kami sebagai petugas dan kelompok tani. Kerjasamanya. Oke, Bapak-bapak, ini ada kenang-kenangan dari kami, Pak. Ya, Pak. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kami akan menyerahkan buku tentang inovasi tentang tanaman hias ya. Jadi ini akan saya berikan pada ketua kelompok Pak Muji dan juga akan saya berikan pada penyuluh ya, supaya nanti bisa dipublikasikan agar supaya memang ini bahasanya masih bahasa ilmiah ya,
bahasa mungkin petani juga bingung dan nanti mungkin tugas para penyuluh itu untuk bisa menerjemahkan, menjelaskan bahasa ke ke lebih disanakan. Nah ini sebagai pengetahuan, siapa tahu tadi bisa bahasa Inggris kan tentunya. Nah ini nanti bisa dikembangkan ya. Nah kita mungkin bisa berkomunikasi dengan teman lainnya. Oleh karena itu kami serahkan Pak Brib. Mudah-mudahan ada manfaatnya Pak Muji. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Mudah-mudahan ini menjadikan amanah. Ya saya harapkan memang begitu. Teras hijau Cibulus. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kami mendapatkan ini. Teras hijau. Oke, sip. Mantap. Pak Pak Asep kami serahkan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman penyuluh di lapangan ya. Terima kasih Pak Asep. Sama-sama. Ya. Terima kasih Oke. BP2TP. Ya. Oke, baik Sobat Tani. Saya pikir sudah cukup pertemuan kita hari ini dan alhamdulillah ada masukan-masukan dari petani-petani ini, petani yang muda ya, supaya nanti pemuda-pemuda kita yang belum ada pekerjaan atau apa, coba jangan istilahnya menunggu ya, tapi coba cari peluang-peluang apa yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan ke depan petani kita adalah petani muda, milenial ya, sehingga pertanian di Indonesia itu maju, mandiri, modern. Tepuk tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.